Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya, kita telah membahas tentang solusi sistem persamaan lancar atau yang kita kenal dengan SPL dengan menggunakan metode eliminasi Gauss. Di video kali ini, kita akan membahas tentang metode eliminasi Gauss dengan pivoting. Metode eliminasi Gauss dengan pivoting itu bisa kita gunakan bila terjadi nilai 0 pada pivot yang dihindari dan diperbaiki dengan tata ancang strategi pivoting. Jika terjadi demikian, maka solusinya dapat dilakukan dengan pertukaran baris. Kita lihat contoh soal dari metode eliminasi Gauss dengan pivoting. Selesaikan sistem persamaan lancar berikut dengan metode eliminasi Gauss yang menerapkan tata ancang pivoting. X1 ditambah 2X2 ditambah X3 sama dengan 2. 3X1 ditambah 6X2 sama dengan 9. 2X1 ditambah 8X2 ditambah 4X3 sama dengan 6. Untuk mempermudah kita akan menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini kita telah membuka Microsoft Excel-nya. Langkah pertama, kita salin koefisien ini ke dalam tabel. Kita mulai dari baris yang pertama, yaitu 1, 2, 1, 2. Kemudian kita lanjutkan pada baris yang kedua, yaitu 3, 6. Nah, pada baris kedua, yaitu nilai X3-nya itu tidak ada, maka kita gantikan dengan 0. Selanjutnya 9. Kita lanjutkan ke baris yang ketiga, yaitu 2, 8, 4, dan 6. Karena di sini kita akan merubah segitiga bawah ini menjadi 0, maka kita harus mengganti baris kedua dan baris ketiga. Baik, untuk baris pertama tidak kita rubah, maka kita salin terlebih dahulu nilainya untuk baris yang pertama. Selanjutnya, untuk baris yang kedua, kita akan mengganti nilai 3 ini menjadi 0. Kita bisa gunakan rumus, yaitu baris kedua dikurang 3 dibagi 1 dikali dengan baris yang pertama. Rumus ini masih bisa kita sederhanakan menjadi baris kedua dikurang 3 dikali baris pertama. Nah, untuk mencari nilai baris keduanya, kita masukkan ke rumusnya, yaitu baris kedua dikurang 3 dikali dengan baris pertama. Enter. Selanjutnya kita kopikan ke samping. Kemudian untuk baris yang ketiga, kita bisa gunakan rumus, yaitu baris ketiga dikurang 2 dibagi 1 dikali dengan baris yang pertama. Rumus ini juga bisa kita sederhanakan menjadi baris ketiga dikurang 2 dikali dengan baris pertama. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus baris ketiga dikurang 2 dikali dengan baris yang pertama. Enter. Nah, di sini kita melihat terdapat nilai 0 pada pivotingnya, sehingga untuk mencari segitiga bawah pada baris kedua dan ketiga, kita bisa rubah dengan cara menukar nilai pada baris kedua ke baris ketiga, dan begitu pun sebaliknya. Untuk baris pertama, karena tidak ada perubahan, maka kita salin terlebih dahulu. Kemudian untuk baris kedua dan ketiga, kita bisa gunakan rumus, yaitu baris kedua merupakan nilai dari baris ketiga, dan begitu pun juga dengan baris ketiga merupakan nilai dari baris kedua. Artinya, ketika kita ingin mencari nilai baris kedua, maka kita masukkan nilai dari baris ketiga. Enter. Kemudian kita kopikan ke samping.
Dan untuk mencari nilai dari baris ketiga, kita masukkan nilai dari baris kedua. Nah, di sini kita telah menemukan segitiga bawah yang bernilai 0. Artinya kita bisa melakukan teknik penyulihan mundur untuk mencari nilai X1, X2, dan X3-nya. Selanjutnya kita masuk kepada tahapan teknik penyulihan mundur. Di sini saya telah memindahkan hasil yang kita peroleh tadi dari Microsoft Excel dan akan saya rubah ke dalam bentuk persamaan, di mana persamaan pertama yaitu X1 ditambah 2X2 ditambah X3 sama dengan 2. Kemudian persamaan yang kedua, 4X2 ditambah 2X3 sama dengan 2. Dan persamaan yang ketiga yaitu min 3X3 sama dengan 3. Kita akan mulai dari persamaan yang ketiga. Persamaan yang ketiga yaitu min 3X3 sama dengan 3, di mana X3-nya sama dengan min 1, karena 3 kita bagi dengan min 3. Selanjutnya, kita masuk ke persamaan yang kedua, yaitu 4X2 ditambah 2X3 sama dengan 2. Di sini kita akan memasukkan nilai dari persamaan X3 yang kita peroleh ke persamaan X2, sehingga menjadi 4X2 ditambah 2 dikali min 1, karena X3-nya min 1, sama dengan 2. Kemudian 4X2, 2 dikali min 1 itu hasilnya min 2. Kemudian kita pindah ruaskan ke ruas sebelah kanan, sehingga dari negatif menjadi positif, yaitu sama dengan 2 ditambah 2. Kemudian 4X2 sama dengan 4. Untuk mencari X2-nya kita bagi 4 dengan 4, sehingga X2 sama dengan 1. Selanjutnya kita masuk ke persamaan yang ketiga, yaitu X1 ditambah 2X2 ditambah X3 sama dengan 2. Kita masukkan persamaan kedua dan ketiga yang kita peroleh ke persamaan pertama, sehingga menjadi X1 ditambah 2 dikali X2, X2-nya sama dengan 1, sehingga 2 dikali 1 ditambah X3, X3-nya itu min 1, sehingga ditambah min 1 sama dengan 2. Selanjutnya, kita kalikan X1 ditambah 2 dikali 1 itu 2, kemudian positif bertemu negatif, maka jadinya negatif, yaitu 2 dikurang 1 sama dengan 2. Selanjutnya, X1 ditambah 2 dikurang 1 sama dengan 1, kemudian sehingga menjadi X1 ditambah 1 sama dengan 2. Kemudian untuk mencari nilai X1-nya kita pindahkan 1 ke ruas sebelah kanan, sehingga menjadi X1 sama dengan 2 dikurang 1, yaitu X1-nya sama dengan 1. Jadi solusinya adalah X sama dengan X1 sama dengan 1, kemudian X2 sama dengan 1, dan X3 sama dengan min 1. Dari kesimpulannya kita bisa memperoleh yaitu matriks X merupakan matriks kolom yang ditranspos menjadi matriks baris. Baik, itu saja penjelasan terkait metode eliminasi Gauss dengan pivoting. Untuk video selanjutnya kita akan membahas tentang metode eliminasi Gauss-Jordan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.